Dan pemirsa, berikutnya kita akan lihat kabar mengenai debat kelima Capres yang akan mengangkat tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Debat pamungkas ini dinilai menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal hitungan hari. Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali beradu gagasan dalam debat edisi kelima yang digelar Minggu malam nanti. Penampilan ketiga kandidat dalam debat pamungkas ini tentu ditunggu-tunggu oleh publik. Debat akan mengangkat 8 tema, yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diprediksi akan menonjolkan pengalaman masing-masing sebagai kepala daerah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan terbantu dengan adanya program Presiden Joko Widodo dan pengalaman Gibran Rakabuming Raka sebagai kepala daerah. Lantas, akankah debat pamungkas kembali memanas dan terjadi saling serang? Kita pada dasarnya selalu memberikan visi misi secara substantif ya. Memang ada beberapa strategi kemarin yang tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Indonesia jangan ketipu. Gitu loh. Kalau aslinya itu A, ya jangan munculnya B kan gitu. Itu ya. Dong, apa sih maksudnya nih? Ini pakai Apa yang ketipu nih? Pakai kiasan-kiasan ini kita nggak ngerti nih ketipu apa tuh A terus jadinya B. Langsung aja Mas Indra. Misalnya. Contoh. Gitu. Pencitraannya, soalnya misalnya gini, pencitraannya gemoy, gitu loh. Tapi aslinya gemoysian, kan itu yang kita mau tunjukkan. Jadi supaya jangan beli kucing dalam karung. Tapi gini Mas Indra, kalau misalnya nanti show-nya nanti malam tuh kayak gitu-gitu, masih kayak gitu-gitu. Personal gitu loh. Itu kan bukan personal, justru rakyat Indonesia harus berterima kasih. Ya kan, artinya kalau nanti memilih sesuai dengan aslinya. Tapi kan pengennya substansi, nggak pengen yang gitu-gitu. Semua kan substansi, nggak ada yang ini. Cuman ya kalau ada yang baper kan bukan salah kita. Gitu. Pak Prabowo Gibran itu ingin mensosialisasikan ide, gagasan, program ke seluruh masyarakat Indonesia agar mereka mengetahui apa pilihan mereka, sudah tepat apa belum dengan ide, gagasan, dan program. Kalau di sela-sela ada gimmick itu hal yang biasa. Jangan kemudian gimmicknya maksudnya joget-joget gemoy gitu. Jangan kan seluruh pasangan ketiga kemarin nggak ada pasangan calon seluruhnya kan juga pasti ada gimmick lah. Cuman yang laku di masyarakat itu kan Pak Gemoy. Gitu. Jadi ya kayak gitu tuh nggak usah diperdebatkan gitu loh. Itu kan aspirasi dari masyarakat netizen yang kemudian dia sangat reaktif dengan persoalan itu. Tapi menurut saya, mohon maaf Bang Viva, mungkin publik itu melihatnya bukan masalah gemoy atau tidak gemoy, joget dan tidak joget gitu. Karena dari beberapa kali debat ini, substansif, menyasar ke substansif ini Pak Prabowo ini dianggap nih kurang optimal. Begitu. Saya rasa dari perdebatan sebagai bagian dari model kampanye yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seluruh substansi dari pasangan calon itu ada semuanya di visi misi. Hanya tinggal pilihan-pilihan narasi, sampaikan secara langsung. Pilihan-pilihan narasinya, pilihan-pilihan diksinya, kemudian pertanyaan dan jawaban itu juga menjadi bagian penting dalam proses untuk mengembangkan visi dan gagasan yang sudah ada di program KPU itu. Ini yang tidak kalah pentingnya, yang mungkin juga tidak dimiliki oleh pasangan yang lain adalah kerjasama antara Pak Mahfud dengan Mas Ganjar untuk bisa saling mengisi nih. Kira-kira pengalamannya Pak Mahfud apa sih? Pengetahuannya Pak Mahfud apa sebagai legislatif, sebagai mantan ketua MK, eksekutif juga, pengalamannya di topik-topik itu apa? Jadi kami ini pasangan 03 ini seperti duit tunggal, saling mengisi itu. Dan nanti juga begitu. Jadi PD nanti 03 yang akan bersinar malam ini. Oh, bersinar cerang. Cerah. Enggak seperti kayak begini ini, mendung ini. Tapi nanti malam akan bersinar terang ini memanfaatkan situasi atau memang bersinar terang dari awal begitu. Kita ini pakai nanti kalau ketawa. Kalau pakai
Kalau pakai istilah bola ini, kami sudah menyiapkan 3 taktik ini. Catenaccio ini Grendel ini, bertahan begitu. Kemudian tiki taka, otak-atik, gol seperti debat ketiga. Atau yang terakhir ini, total football. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, nanti akan kita lihat begitu tiga taktik ini di debat nanti malam. Para capres diharapkan tak hanya menguasai masalah, tapi juga harus tampil elegan dengan memaparkan data-data yang akurat untuk menjatuhkan lawan debatnya. Sebab debat pamungkas ini menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk mendulang suara dari kelompok yang belum menentukan pilihan. Tim TV One mengabarkan.